Selamat malam Ibu Lucy. Ya, tombol suaranya mungkin bisa dibuka. Oh, Selamat malam Ibu. sudah? Salam selamat Ya. malam, sudah Pak? Ya sudah. Apa kabar Ibu? Oh, baik. Baik, puji Tuhan, haleluya, baik Pak. Walaupun jujur saya gemeteran dan tiba-tiba saya merasa sesak. Saya tahu iblis tidak izinkan saya bersaksi malam ini. Tapi Ya, saya lawan, baik. saya berdoa sejak tadi. Saya bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Ya, ya. Kuasa Tuhan, saya berdoa Ibu tenang aja. Tuhan Yesus, Engkau urapi Ibu Lucy, Engkau berikan kekuatan pengurapan yang dahsyat turun di dalam hidupnya saat ini juga, sehingga Engkau mengendalikan setiap perkataannya, Engkau memberikan keberanian, Engkau memberi kekuatan yang berlimpah-limpah supaya Ibu Lucy Darmawati berbicara sesuai dengan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Ibu menjadi orang yang diurapi untuk menjadi satu berkat yang luar biasa bagi banyak orang pada malam hari ini. Amin. Ya. Amin. Ya, Bu. Amin. Terima kasih ya, Ibu sudah hadir. Walaupun Ya, Pak. memang setiap kali kita mau memberikan kesaksian, mau memberitakan firman itu, kita akan mendapatkan perlawanan yang kuat dari kuasa kegelapan. Tapi Ibu jangan takut, karena kita tidak pernah sendiri, ada Roh Kudus yang menyertai. Dan roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada semua roh jahat yang ada di dalam dunia ini. Amin. Oke, terima kasih Ibu. Saya waktu mendengar kesaksian Ibu Lucy, saya sangat diberkati, saya sangat dikuatkan, saya sangat bersuka cita karena Tuhan Yesus itu, firman-Nya itu hidup, firman-Nya itu benar. Jadi dia bukan hanya huruf-huruf yang ditulis di dalam buku, tetapi dia firman yang dibukukan. Ya, jadi dia dialami, dan Ibu Lucy ini mengalaminya berkali-kali, sampai Ibu Lucy tidak bisa membantah bahwa dialah Tuhan itu. Nah, Anda tahu begitu kerasnya keyakinannya di agamanya sebelumnya, ya, sampai sudah beberapa kali Tuhan Yesus menyatakan diri, tetap saja beliau ini menolak dan tidak mau percaya dan tidak mau terima. Ya. Nah, bagaimana kisah selengkapnya, teman-teman? Saya pikir saya tidak usah berpanjang kata lagi, karena beliau sudah ada di tengah-tengah kita dan beliau akan menceritakan sendiri bagaimana hebatnya kasih Tuhan dan bagaimana dahsyatnya kuasanya, dan itu dimulai dari latar belakangnya dulu supaya kita mengenal. Ya, kita tahu seperti apa beliau dulu di agamanya, di dalam keyakinan sebelumnya, dan bagaimana Tuhan Yesus yang melampaui seluruh kekuatan alam, yang melampaui seluruh roh agama, sehingga Ibu Lucy sekarang menyatakan bahwa dia menyembah satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, itulah Tuhan Yesus Kristus. Oke Ibu Lucy, Ibu bisa ceritakan mulai dari latar belakang dulu. Silakan Ibu. Baik Pak, perkenalkan saya Lucy Darmawati. Saya lahir dari keluarga besar Palembang. Bapak ibu saya berasal dari Palembang. Dan saya pun lahir di Palembang. Dan tahun 78, ibu saya bawa saya ke Jakarta untuk merantau. Singkat cerita, tahun demi tahun kami lalui. Dan saya mendapatkan pendidikan agama yang sangat agamais, sangat ketat. Saya tidak pernah tahu agama yang lain, saya tahunya agama saya terdahulu Islam yang paling baik dan benar. Saya ikut ngaji, bahkan saya SD-nya tuh 2, saya SD biasa dan SD madrasah. Saking ibu saya pengen menyekolahkan saya, supaya saya mungkin bisa lebih baik di agama saya. Singkat cerita, tahun demi tahun, saya merasa saya seorang muslimah sejati. Lalu, saya mulai merasa tidak bahagia. Mungkin karena faktor orang tua saya, ibu saya tuh anaknya banyak. Anaknya 7 waktu itu. Awalnya belum 7 ya. Saya anak ketiga. Lalu lahirlah yang keempat. Lalu lahirlah yang kelima. Waktu itu saya masih kecil, saya berpikir ibu saya lahir terus gitu ya. Terus saya mulai merasa tidak disayang. Saya memang merasa selalu dari kecil tuh tidak disayang sama orang tua saya. Mulai ada diskriminasi terhadap saya dan sampai saya SD.
SD, berakhir SD, 6 SD, saya merasa ada diskriminasi terhadap hidup saya gitu loh. Saya merasa saya anak perempuan satu-satunya. Ibu saya punya 7 anak, saya ketiga, dan yang ke-6 adalah perempuan. Pada saat itu saya merasa ibu saya ini nggak pernah sayang sama saya. Yang ada di otaknya ibu saya, uang dan uang buat diri saya. Saya harus menghasilkan uang buat ibu saya. Sampai akhirnya saya tamat SD, saya tidak boleh sekolah. Ibu saya bilang, kamu nggak usah sekolah. Kamu cari uang untuk kakakmu tamat SMA kan ya pada saat itu. Akhirnya tamat SD saya tidak sekolah, saudara. Saya tidak sekolah, saya bekerja di pabrik, dari pabrik satu ke pabrik yang lain, masih kecil usia saya, usia 12 tahun ya. Saya tetap kerja, saya dapat uang, saya kasih ibu saya, dapat uang, saya kasih ibu saya dengan harapan saya bisa disayang sama ibu saya. Tapi yang saya dapatkan tetap sama. Ibu saya itu tidak pernah lepas omelan sama saya. Sehingga membuat saya sakit hati saya. Saya merasa ibu saya nggak pernah sayang sama saya. Saya ini anak siapa? Itu manusiawi sekali pada saat kita sebagai seorang anak berpikir, kenapa mama saya ini kok benci sekali sama saya? Saya sampai berpikir, apakah saya anak pungut? Singkat cerita, tahun demi tahun saya lalui, saya minta masuk ke SMA, 1 tahun saya tidak sekolah, lalu ibu saya dapetin uang dari hasil gusuran. Waktu itu saya tinggal di Jakarta, teman-teman, saudara. Saya tinggal di Jakarta dan saat itu daerah Sunter, saya dapat gusuran, ibu saya pindah, lalu ada teman SD saya yang sama seperti saya, tidak sekolah, lalu dia sekolah, disekolahin. Saya minta tolong sama ibu saya, ngemis-ngemis saya minta sekolah. Saya bilang, mama saya mau sekolah. Singkat cerita, ibu saya cuma bilang gini, kalau lu mau sekolah, sekolah. Tapi jangan salahin gue, karena ibu saya itu orang Palembang, tapi logatnya tuh Jakarta gitu. Jangan salahin gue, nanti lu gak bisa bayar sekolah. Ya udah gak apa-apa, Ma, nanti aku bayar sendiri. Singkat cerita, SMP aku lalui kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan itu benar terjadi. Ibu saya tuh susah sekali untuk bayar sekolah buat saya. Karena pada saat itu memang kehidupan kami itu susah dan sulit sekali, bahkan mungkin buat makan. Tapi yang saya lihat tidak begitu. Saya lihat pada saat itu ibu saya tuh begitu pilih kasihnya terhadap saya. Saya lihat ibu saya tuh kalau buat anak laki-lakinya dia relain, dia bela-belain buat anak laki-lakinya. Akhirnya saya bisa tamat sekolah itu pun karena benar-benar saya lakukan sendiri. Kalau libur waktu itu ya, waktu zaman saya masih SD, SMP, bukan SD, SMP, kalau libur kan 1 bulan pada saat itu. Jadi 1 bulan tuh saya gunakan untuk cari uang. Saya kerja di pabrik yang dulu pernah saya kerja. Tuh Tuhan baik pada saat itu pun Tuhan sudah sayang sama saya. Saya kerja, uangnya saya taruh dan saya simpan, lalu saya kasih bayar 6 bulan sebelum saya libur. Jadi begitu setiap tahunnya sampai saya tamat SMP. Lalu saya punya bakat memang dari kecil nyanyi, saya suka nyanyi. Tapi karena saya merasa anak orang nggak punya, jadi saya nggak tahu saya harus di mana menyalurkan bakat saya. Apalah saya anak orang susah, bapak saya cuma tukang ojek, tukang kadang-kadang narik beca gitu ya. Ibu saya cuma perabutan dan buruh biasa gitu, yang kadang-kadang jualan, kadang enggak. Apalah saya sekolah pun saya harus biaya sendiri sejak SMP. Lalu singkat cerita, saya masuk SMA negeri. Nah, disitulah Tuhan benar-benar, pada saat itu saya belum kenal Tuhan ya. Saya selalu setiap doa, saya menangis, saya cuma bilang, ya Allah, kenapa hidup saya seperti ini? Dari kecil seperti itu, lalu saya SMA, nah mulai di saya SMA itu, kehidupan mulai berpihak kepada saya. Saya kelas 1 SMA, ada satu studio musik yang mencari vokalis. Singkat cerita saya melamar di sana, lalu, tapi tetap saja, ibu saya tetap merasa saya itu nggak pantas. Ya, bahkan sering sekali saya dihina ibu saya, bahkan ibu saya bilang nggak usah sekolah, karena nanti juga lari-larinya ke dapur kira-kira. Bahkan tak ayal kadang-kadang ibu saya tuh suka ngenalin laki-laki kaya sama saya. Mohon maaf, saya merasa ibu saya mau jual saya. Dulu ya, saya merasa demikian. Saya sakit hati sekali pada saat itu. Lalu singkat cerita, SMA kelas 2, saya dikasih SMA kelas 2, mulai saya punya duit banyak dari hasil nyanyi. Kelas 1 nggak terlalu banyak karena saya nyanyi cuma mulai dari panggung-panggung di Ancol ya, yang bayarannya cuma 6.000 perak. Nah, kelas 2 SMA saya mulai nyanyi dari kafe ke kafe, disitulah awal mulanya saya nyanyi ke kafe. Nah, di samping itu saya sudah mulai merasa saya sudah jadi artis pada saat itu. Saya merasa saya menjadi
apa yang saya cita-citakan pada saat itu. Kelas 2 SMA, saya sudah mulai nyanyi ke sana, ke sini, sampai kelas 3 SMA. Sampai akhirnya, saudara, sekolah saya terbengkalai. Karena saya kalau nyanyi malam sampai subuh, sampai pagi. Sekolah saya pagi. Alhasil, kelas 2 semester akhir, saya banyakkan tidur. Padahal saya anak yang berprestasi, bahkan di sekolah yang sangat aktif. Saya salah satu anggota OSIS dan ketua organisasi di OSIS gitu. Dan disitulah mulai saya merasa keenakan cari duit, saudara. Saya udah nggak mikirin sekolah. Yang tadinya saya 5 besar, akhirnya jadi paling bawah. Saya nggak berpikir, yang penting saya dapat duit. Singkat cerita, saya mulailah karir saya makin meningkat. Lulus SMA, saya tidak kuliah 1 tahun. Karena saya, saudara, yang saya bilang tadi, saya pikir setelah saya dapat duit banyak, ya kan, saya bisa ngebantu keuangan keluarga, bisa ngebantu adik-adik saya, bisa ngebantu orang tua saya makin disayang gitu, saya berpikir. Tapi ternyata tidak, saudara. Ibu saya tetap, merasa kejam sama saya. Saya merasa, saya malah dijadikan sapi perahan sama ibu saya. Apa-apa duit, apa-apa duit, apa-apa duit. Akhirnya, saya cuma berpikir, ibu saya ini gak pernah sayang sama saya. Sekarang dia butuh saya karena dia tahu saya punya uang. Akhirnya setiap satu rumah saya selalu bertengkar terus sama ibu saya. Pertengkarannya itu yang menyakitkan hati saya. Akhirnya saya gak pernah tinggal di rumah. Saya kos di mana-mana, saya pergi keluar kota, soalnya saya maunya nggak pernah ketemu ibu saya. Saya jadi kayak anjing sama kucing sama ibu saya, tapi ibu saya benar-benar memanfaatkan saya. Singkat cerita, saya tuh jadi broken home dan takut mengenalkan seorang laki-laki, bahkan saya takut berhubungan sama laki-laki. Akhirnya saya merasa pada saat itu, hidup saya hampa. Saya seorang perempuan, single, sendiri, umur belasan tahun. Dari umur 15 tahun berarti saya sudah mulai nyanyi ke sana ke sini. Tapi saya nggak dapetin kasih sayang yang saya harapkan dari seorang ibu. Begitu juga bapak saya. Bapak saya sayang sama saya. Tapi bapak saya itu di bawah tekanan ibu saya. Begitu juga kakak-kakak saya. Saya merasakan mengalami hal yang luar biasa pahit sekali di rumah. Singkat cerita, saya tuh selalu mendekatkan diri sama Allah saya. Pada saat itu, saya sholat 5 waktu, bukan cuma 5 waktu. Saya sholat sunnah, saya puasa, saya cari guru-guru agama yang menenangkan hati saya. Akhirnya saya kuliah di tahun 2008, 2008. Saya akhirnya kuliah S1 2008, saya banyak teman, saya coba lagi cari pengalaman agama saya. Karena saya merasa hampa hidup saya. Saya tinggal sendiri, saya lari pada saat itu ke hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Karena di lingkungan saya dunia entertain, saya berpikir, saya akhirnya lari ke dunia yang tidak baik. Karena saya merasakan hampa, merasakan sakit hati yang luar biasa, penolakan yang luar biasa terhadap saya, atas ibu saya pada saat itu. Singkat cerita, karir saya makin meningkat. 2003 saya ditawarkan label SKI Record namanya, dan dia minta saya nyanyi 1 album. Album pertama saya itu berjudul Tua-Tua Keladi versi dangdut koplo Lucy Daiva. Jadi nama artis saya, saudara, Lucy Daiva. Teman-teman bisa lihat hasil karya saya dan apa yang sudah saya kerjakan di dunia entertain. Tapi itu tidak membuat saya bahagia, saudara. Hati saya tetap kosong dan hati saya tetap merasa takut. Bahkan dulu saya sempat beberapa kali mau bunuh diri karena saya merasa saya ini nggak ada apa-apa. Saya ini nggak ngerti loh. Saya merasa sendiri gitu. Yang saya lihat itu cuma 4 adik-adik saya. Saya cuma ingin adik-adik saya tidak merasakan susah seperti saya. Jadi saya kerja mati-matian untuk bantu 4 adik saya. Tapi yang di dalam hati saya katakan, saya benci sekali sama ibu saya. Dulu sempat terbesit dalam hati dan pikiran saya bilang gini dalam hati saya, dulu waktu saya belum jadi orang, saya bilang, Mama kamu jahat banget sama saya, kalau saya nanti kaya saya nggak aku loh jadi ibu. Begitu loh saudara. Tapi Tuhan tahu hati saya tidak pernah lakukan itu. Sampai saya punya duit memperbaiki ekonomi keluarga, saya tidak pernah melarikan diri dan pergi dari keluarga. Saya bantu keluarga saya sebisa-bisa saya, namun kita tidak pernah bisa dekat.
Singkat cerita, karir saya makin meningkat, saya mulai nyanyi di TV-TV tahun 2003 akhir sampai 2004 awal. Lalu saya mulai main sinetron, ada beberapa sinetron saya yang ngehits, ada lagu-lagu saya yang ngehits, dan saya diundang banyak TV. Singkat cerita, saya berkenalan dengan seorang laki-laki yang akhirnya menjadi suami saya. Pada saat itu saya berkenalan di bulan Agustus 2004. Waktu itu saya lagi tampil dengan artis-artis besar di daerah Bekasi. Pada saat saya tampil, dia mencemblangkan saya dengan orang lain sebenarnya. Lalu sambil berjalan Agustus itu cuma kenalan 1 hari, 2 hari, 3 hari, lalu dia pulang lagi ke Jerman. Ternyata dia tinggal di Jerman. Singkat cerita, obrolan kita tetap sampai di waktu itu BBM ya. Lalu terus BBM-an, dia mencoba ngejar saya dan menjomblangkan saya, tapi saya tidak mau. Lalu akhirnya dia cuma bilang gini, yaudah deh kita stop ngomongin pribadi, saya mau kontrak kamu karena kamu unik. Kamu artis yang unik, dan saya sedang cari artis yang pada saat itu memang lagi ngetop-ngetopnya Inul Daratista ya. Jadi saya termasuk di dalam deretan Inul Daratista dengan goyang ala-alanya pada saat itu. Lalu akhirnya dia minta saya untuk mengontrak saya dengan label di Jerman. Oke, kalau memang begitu saya bilang bawa aja ke sini produsernya, saya bilang. Ternyata di bulan September dia benar-benar menepati janjinya, saudara. Dia bawa produser Jerman itu 2 orang, yang satu musisi, yang satu produsernya. Lalu dia ketemu sama saya dan manajer saya, kita obrolin pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Jadi akhirnya akan ada satu kolaborasi antara musisi Jerman dengan musisi Indonesia dan akan dikontrak di Jerman dan di Indonesia. Kira-kira demikian, kita preskon lah besar-besaran. Sampai singkat cerita, saya bulan November itu dijadwalkan untuk ke Jerman dengan produser tersebut. Nah, di situ yang akhirnya menjadi suami saya itu, dia tetap mendekati saya, lalu saya bilang, lu ngeyel ya, gue tuh gak cari pacar, saya bilang, gue gak cari pacar, karena pada saat itu memang hati saya sedang terluka juga, benar-benar yang gak nerima laki gitu loh. Saya cuma bilang, gue gak cari suami, saya bilang dengan tegas. Lalu dia terus berusaha, lalu dia bilang, ya udah kalau gue mau cari, ya udah kalau lu memang berani lari aja ke rumah. Nah, akhirnya dia ke rumah minta sama ibu saya. Nah, singkat cerita, karena saya harus ke Jerman di bulan November, ibu saya tidak mau melepaskan saya karena pada saat itu kan usia saya masih 26. Ibu saya bilang, kawin aja sama si ini karena kamu nanti dijagain gitu. Akhirnya saya mikir-mikir, itu bulan September ya, saudara. Saya mikir-mikir, yaudah deh kawin aja deh daripada nanti gue di sana sendirian. Saya mikir, yaudahlah nggak apa-apa lah kawin aja. Toh nanti kalau nggak cocok di Jerman gue ceraiin aja. Jadi saya sendiri sudah punya pemikiran yang jelek sekali. Singkat cerita, di tengah kesibukan saya yang nyanyi ke sana ke sini, nyanyi di TV sana, nyanyi di TV sini, 10 Oktober akhirnya diuruslah pernikahan di KUA sama saudara-saudara saya. Saya tidak menikah mewah-mewah. Halo? Halo? Iya, kedengaran kok. Lanjut. Tapi di sini gambarnya putus-putus, Pak. Enggak ya? Lanjut aja, jelas kok. Oh baik, maaf. Baik, lalu kita menikah tanggal 10 Oktober dengan harapan saya, pada saat itu saya berpikir ya udah kita menikah, kita ngurusin politik kerja gitu ya. Karena ada something menurut saya. Akhirnya kita menikah 10 Oktober, ternyata setelah saya menikah, bahkan sebenarnya sebelum menikah, saya ditelepon seseorang yang mengaku bahwa ini adalah pasangan suami saya yang dulu gitu ya. Ditambahlah hati saya merasa galau tapi dia meyakinkan bahwa dia nggak pernah menikah. Singkat cerita, tetap kita jalanin pernikahan itu. Lalu di hari pertama, hari kedua dia jatuh sakit. Setelah saya tahu bahwa suami saya yang menikahi saya itu adalah pada saat itu saya berpikir saya merasa dibohongi. Saya sakit hati, saya sudah mau ceraikan. Karena di samping itu pun akhirnya bisnis kita berantakan. Buyar semua. Produser juga ribut sama suami saya dan membubarkan semua bisnis kita. Tapi pada saat itu dia sakit keras. Di sinilah saya tidak bisa meninggalkan dia karena dia sakit. Kalau saya berpikir, dia sakit saya tinggalkan, saya bukan wanita kejam. Saya pikir saya urus dia dulu. Kalau udah saya urus, saya ceraiin dia. Karena pada saat itu saya sangat
Kecewa sekali karena dia ini membohongi saya gitu pada saat itu. Banyak yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Lalu singkat cerita, terus saya jalanin pernikahan saya di bulan Oktober dengan merawat dia sakit, teman-teman dan saudara. Dia sakit berminggu-minggu, bahkan sampai 1 bulan, bahkan sampai 1 bulan lebih. Saya bawa ke guru-guru saya. Saya ini banyak banget guru saya loh. Di Pandeglang, di Banten, di Bandung, di Sulawesi, di Sumatera, di Sulawesi. Setiap saya di mana-mana saya cari guru. Bahkan saya tidak cari pun, mereka tuh kirim transfer ilmu sama saya. Nah, singkat cerita, suami saya ini tidak bisa sembuh sama guru manapun. Ustadz manapun, kiai manapun, dengan dalil apapun tidak bisa sembuh. Bahkan sudah mau mati, saudara. Yang saya ingat suami saya itu tidak makan-makan hampir 2 bulan. 1 bulan lebih dia tidak makan-makan. Oktober ketemu November. Di bulan November, mungkin di minggu kedua, ketiga. Suatu malam, tiba-tiba kami semua kumpul, saya tinggal di rumah kan sama kakak saya dan adik saya. Suami saya itu udah seperti mau ambil nyawanya gitu. Mungkin teman-teman pernah lihat ayam yang dipotong tapi tetap mau hidup lagi. Seperti itu gambaran suami saya pada saat itu. Lalu suami saya yang udah kepengen mati ya. Nah, saya lanjutkan ya saudara. Teman-teman saya flashback ke belakang. Saya menikah dengan suami saya itu Islam. Karena dia juga orang Islam, saudara. KTP-nya Islam, tapi ternyata keluarganya Kristen. Saya bilang, kamu ini Kristen apa Islam? Saya bilang. Lalu dia cerita, oh saya Islam, tapi saya gini cerita tentang Kristen. Saya bilang kalau mau menikah sama saya ya terserah, nggak apa-apa sih. Saya bilang karena saya moderat terhadap agama. Singkat cerita dia menikah tetap secara Islam dan Islamkan kembali sama bapak saya. Akhirnya dia habis menikah tuh puasa ya. Oktober akhir atau November pada saat itu pokoknya puasa. Dan suami saya ajarkan tentang puasa apa, saya ajarkan tentang Islam. Bahkan pacar saya sebelum suami saya, itu saya punya pacar ya, 2 tahun, saya ajarkan tentang Islam sampai dia masuk Islam, saudara. Saya punya pacar, sampai dia masuk Islam. Masa suami saya nggak masuk Islam, saya berpikir. Akhirnya dia masuk Islam, dan kembali ke dia sakit. Pada malam saat itu, dia sakit yang sudah hampir mau mati, saudara. Saya coba bilang sama Allah saya pada saat itu, saya sholat, saya pakai mukena, kakak saya, adik saya semua saya suruh berdoa. Lalu saya bilang, ya Allah, ambil saja nyawa suamiku ya Allah, kasihan. Saya merasa ini orang kasihan udah mau mati tapi nggak mati, makan nggak bisa, minum begini nggak bisa, dia cuma bisa minum pakai air aqua gelas saudara dengan sedotannya. Saya bilang kamu makan dong Pak, nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Dia merasa ada ada batu yang besar menempel di badan dia katanya. Singkat cerita ada satu malam yang dia sudah mau diambil nyawanya itu karena kita merasakan serangan dahsyat ya pada saat itu. Teluh datang ke rumah kami, ke rumah saya kena, kakak saya kena, kami yang lagi berdoa kena semua teluh. Tapi kami hantam dan kami halau karena kebetulan saya sixth sense pada saat itu, saya tuh bisa bicara dengan hal gaib, bisa melihat hal gaib gitu. Nah singkat cerita, bapak mertua saya telepon saya. Lalu dia cerita, Lucy, Leo kenapa? Kata dia. Saya ceritakan gini-gini, kamu bantu saya, kita doakan dia. Saya doakan gini. Dan disitulah pertama kali bapak mertua saya bilang gini, Leo kamu baca ini. Gitu ya. Dia tidak menolak. Dia izin dulu sama saya. Mama boleh gak saya baca ini? Gitu. Ya saya ngelihat dia mau mati kan. Saya pikir, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Karena dia mau mati, saya pikir. Akhirnya dia membacakan, dia nggak kuat baca. Dia bilang gini, tolong aku bacain. Dia minta bacakan kitab dia, 1 ayat saja. Dia yang bukakan, dia tunjuk sama saya, bacakan ini. Saya bacakan di telinganya dia, tapi saya nggak ingat bacaan itu apa. Ya, setelah saya bacakan, lalu bapaknya diem, amin gitu. Dia minta lagu pujian, terus bapaknya bilang, kalau malam ini tidak sehat juga, besok pulang ke Bali. Akhirnya kami pulang ke Bali besoknya. Saya lupa itu hari apa. Akhirnya saya pergi ke Bali, hari itu juga pagi itu sekitar jam 9, jam 10 kita dapat pesawat penerbangan karena kita langsung beli tiket di sana, sampai di Bali sekitar jam 2 ya kira-kira dari sana. Akhirnya kita sampai di rumah mertua saya di daerah Canggu itu jam 3, saya ingat sekali sore. Ternyata sudah kumpul semua saudara-saudara bapak mertua saya, yang ternyata itu adalah orang-orang gereja. Lalu mereka bilang sama saya, izin sama saya, Pak, gambarnya nggak bergerak ya, Pak? Halo? Ya, bergerak kok Ibu, bergerak. Oh ya udah berarti saya terus ya, Pak. Iya baik. Terus.
Lalu ternyata di sana itu saya lupa ada berapa orang, tapi saya lihat banyak gitu. Mereka, bapak mertua saya khususnya, karena pada saat itu saya lagi puasa ya. Mertua saya bilang, Lucy, ini kami mau doakan nama suami saya pada saat itu Leo ya. Nama suami saya Leo. Leo pakai cara Kristen boleh katanya gitu. Saya bilang boleh, karena menurut saya udah ikhlas Pak. Ini laki saya mau mati, saya pikir dia mau mati, jadi saya relain aja, dia mau ngapain saya relain pada saat itu. Iya boleh. Dan suami saya juga bilang, saya boleh ya? Iya boleh, saya bilang. Akhirnya mereka mendoakan secara Kristen, terus dengan bijaksananya memang mertua saya bilang, Lucy, tapi Lucy doakan dengan cara Lucy ya. Tapi perlu dicatat teman-teman dan saudara seiman, bapak mertua saya ternyata notabene pun orang-orang Islam, bahkan ibu mertua saya punya pesantren di Purwakarta. Jadi dia menemui ketemu Tuhan Yesus satu demi satu tidak berbarengan. Ya, kembali kepada saya, akhirnya mereka mendoakan dan nyanyi pujian dan entahlah pada saat itu saya tidak paham ya. Pada saat itu mereka mendoakan dengan cara mereka, saya doakan dengan cara saya baca ayat kursi, saya baca Al-Fatihah, saya baca semua ayat yang saya tahu. Lalu singkat cerita pada saat saya berdoa, di sebelah kanan itu suami saya. Disinilah penglihatan pertama saya terhadap keajaiban Tuhan Yesus. Itu tahun 2004 November, saudara. Saya berdoa dengan cara saya doakan, saya baca Al-Fatihah, saya baca ayat kursi, semua saya baca, saudara. Tiba-tiba pada saat saya merem dan saya sambil baca doa seperti itu, saya tuh tiba-tiba tidak ada di situ, saudara. Saya tiba-tiba ada di sebuah taman padang rumput hijau yang meluas, melintang luas, yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang rindang, tapi tidak menakutkan, saudara. Saya berada di sana, itu dalam keadaan saya tidak berdoa, tapi benar-benar saya merasa ada di sana. Bukan mimpi, saya merasa roh saya dibawa ke sana. Lalu saya berpikir, ini apa ya Allah, subhanallah, astagfirullahaladzim, subhanallah. Saya nyebut berkali-kali, tapi saya tidak takut. Saya bahagia dan saya malah senang banget. Ya Allah, gila, bagus banget. Terus saya berlari-larian, saudara. Pohon-pohon rindang yang seperti hutan, tapi bagus gitu loh. Pohon-pohonnya besar, kecil, tertata rapi, dan rumput-rumputnya itu tebal-tebal, saya rasakan tebal-tebal, tapi tidak basah, tidak lembab. Saya tidak pakai apa-apa, nggak pakai alas kaki. Saya berlarian di situ, saya senang sekali. Sampai akhirnya saya terus mengikuti. Saya melihat tiba-tiba di ujung sana ada sebuah baki, saudara. Bentuknya seperti ini, terbuat dari emas. Saya dekati, ya Allah Tuhan, astagfirullahaladzim, Allah itu apa? Lalu saya dekati, pada saat saya dekati, itu kan tinggi sekali, dia baki sebesar banget. Dan berterbanganlah bulat-bulat segini seperti anggur yang lama-lama berterbangan, akhirnya menyerupai sebuah sinar kemuliaan, sekarang saya tahu bahwa itu sinar kemuliaan Tuhan. Dulu saya berpikir itu sinar surya, saudara. Sinar surya yang kuning tapi bagus, luar biasa. Tapi saya melihat di balik itu ada sebuah gerbang yang besar sekali tertutup, saudara. Saya mau nyamperin itu baki, karena besar sekali ya. Tiba-tiba suami saya yang lagi didoakan itu, mungkin manifestasi ya, dia menendang saya, entah menendang, entah menyenggol, saya nggak tahu, karena kan saya pada saat itu lagi merem juga. Jadi dia, astagfirullahaladzim, ya Allah, subhanallah, saya bilang, subhanallah, astagfirullah, oh iya ya, gue lagi ngedoain suami gue nih, dalam hati saya. Akhirnya saya balik lagi doain dia, karena dia mulai manifestasi dan merontah-rontah, dan mengeluarkan keringat, dan mengeluarkan muntah-muntah, yang maaf saudara, baunya seperti comberan. Baunya, bahkan bau keringatnya saya nggak tahan, saudara. Baunya, sumpah, itu kayak comberan yang baunya luar biasa. Bahkan keringatnya dia, muntahnya dia. Saya nggak mengerti kok bisa seperti itu. Didoakan terus, sampai akhirnya mereka amin. Udah, saat mereka mendoakan itu, saya terdiam-diam aja. Ya Allah, tadi apaan ya? Kok begitu ya? Bagus banget ya. Itu di mana ya Allah? Saya tetap berpikir itu tadi di mana? Nggak kejawab, Tuhan. Nggak kejawab, saudara. Singkat cerita, setelah didoakan, akhirnya mereka ramah tamah lah kira-kira. Tiba-tiba beberapa menit setelah didoakan, saudara, suami saya minta makan loh. Padahal hampir 2 bulan suami saya tidak bisa makan, saudara. Bayangin, mungkin kalian tidak percaya, tapi ini kenyataannya. Suami saya tidak makan sama sekali, dia cuma minum air putih
yang pakai sedotan aqua kecil. Terus tiba-tiba dia minta makan. Hah? Mau makan? Bukannya dia nggak bisa makan, kata saya gitu. Akhirnya dia minta makan, dia nambah 2 piring. Seger. Haleluya, katanya haleluya. Oh, aku udah sehat, udah seger, katanya. Nah, singkat cerita, mereka itu di situ banyak banget orang-orang Kristen, dan salah satunya adalah, saya ingat sekali, seorang pendeta atau majelis, aku nggak tahu, namanya Abraham. Akhirnya dia bersaksi, Lucy, saya juga dari Kedar, katanya. Saya ustadz di Gontor, dia ceritakan tentang masa dia gitu ya, kesaksiannya dia. Sebelum itu saya tahu duluan, makanya saya bertanya. Jadi saya bertanya dan saya nantang itu ustadz. Saya sombong, saudara. Saya merasa ilmu saya lebih tinggi dan ilmu saya lebih banyak gitu. Saya tantang dia, saya bilang, kenapa kamu jadi orang Kristen? Galak banget saya. Saya bilang, lalu dia cerita tentang kesaksian dia. Saya nggak tahu itu kesaksian, dia cerita gini-gini, saya tangkis semua pakai ayat, saya tangkis pakai ayat. Ujung-ujungnya, saya cuma bilang, sudah stop. Kamu aja yang imannya nggak kuat. Kamu saja yang imanmu bisa dibeli, makanya kamu bisa masuk Kristen. Jahat sekali mulut saya pada saat itu, saudara. Selesai dari situ mereka semua pulang, saudara. Tapi dari kesaksian itu dan dari apa yang saya lihat, apa yang dilakukan doanya orang Kristen, habis buka puasa, saya kan puasa, mertua saya nyiapin puasa, buka ya, saya buka puasa, lalu saya sholat, tarawih di rumah, ibu mertua saya nyuruh saya sholat, tapi di masjid saya bilang nggak apa-apa, saya sholat di sini, lalu malam-malam habis witir saya sambung langsung ke tahajud. Saya sholatnya agak malam, saya langsung ke tahajud, itu di atas jam 2 kira-kira ya, jam 3-an saya sholat. Setelah lepas tahajud, saya berdoa di bawah kaki pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu. Ya, pada saat itu saya bercerita. Saya berdoa yang doa 26 tahun saya tidak pernah ucapkan di depan Tuhan saya pada saat itu. Doa saya seperti ini, saudara. Saya bilang, ya Allah, Engkau siapa ya Allah? Kenapa aku begitu jauh dari Engkau ya Allah? Kenapa hidupku begitu hampa ya Allah? Kenapa aku tidak bisa begitu dekat dengan Engkau ya Allah? Kenapa Engkau begitu susahnya aku temui ya Allah? Saya bilang, karena saudara, ajaran saya mengatakan, kita ini bukan siapa-siapa di mata Allah. Jadi kalau mau minta apa-apa, mohon maaf ya, ajaran saya dulu, kalau saya mau minta apa-apa, contoh nih, job saya udah mulai sepi nih, saya larilah ke abah saya gitu, abah ustadz saya bilang, abah saya jobnya sepi nih, ya udah sini, nanti dibacain nasi nama anak-anak yatim, nanti didoain nama anak-anak yatim, nanti udah bayar aja sekian-sekian, nanti baru kabul. Suatu saat saya beranikan diri, saya bilang, abah kenapa sih, saya kan bisa aja minta langsung aja sama Allah, berdoa, minta aja langsung sama Allah. Kenapa sih saya harus selalu melalui ustadz, melalui ini? Jawabannya cuma satu. Kamu ketemu presiden aja nggak bisa langsung. Bagaimana mau ketemu Allah? Emang kamu siapa? Sehebat apa kamu ketemu Allah? Katanya gitu, saudara. Disitulah ajaran saya. Mungkin juga saudara-saudara saya yang masih belum mengenal Yesus mengalami hal seperti itu. Jadi mau ketemu Allah tuh susah, saudara. Kita mau nungging-nungging puluhan rakaat pun, kalau kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Nah, singkat cerita, saya lanjutkan, saya bilang, saya begitu susah ketemu Engkau ya Allah, saya bilang. Nah, ada satu kata yang luar biasa yang saya ingat sampai saat ini, dan itulah titik cikal Tuhan masuk lewat saya. Saya bilang, ya Allah, kata mereka itu adalah orang-orang Kristen yang mendoakan suami saya, saudara. Saya bilang, kata mereka, Engkau itu Yesus. Astagfirullahaladzim, subhanallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh ya Allah, ampuni mereka ya Allah, maafin mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka. Tapi ya Allah, kalau memang Engkau itu Yesus ya Allah, perkenalkan dirimu kepadaku ya Allah. Masuk ke dalam kehidupan aku ya Allah. Tapi kalau memang mereka yang salah ya Allah, tunjukkan mereka ke jalan yang benar yang Engkau ridhoi ya Allah. Saya berdoa demikian ya Allah. Teman-teman, akhirnya amin. Nothing tulus, tidak ada pemikiran apa-apa pada saat itu. Habis lepas itu, besoknya saya dibawa ke rumah, diungsikan ya, ke rumah kakak saya, dari rumah mertua diungsikan ke rumah kakak ipar saya yang kosong. Kalian di sini aja dulu, nggak usah di rumah mama, sama bapak sama ibu. Akhirnya kami berdua tinggal di satu daerah juga, masih di daerah Bali. Kita tinggal di sana.
ya udah hari-hari kita lalui pakai baca suami saya baca Alkitab terus ya, karena dia sudah mulai, dia izin sama saya, maaf saya mau kembali ke Kristen, saya mau masuk Kristen lagi, boleh silakan. Dalam hati saya bilang gini, lakun biniku mulyadin, yang penting kamu punya Tuhan. Nah, pada saat itu memang ada kakak rohani saya dari Surabaya namanya Berlin Siahaan yang memantau kita terus pada saat itu, memang dipanggil ya, memantau dia, bukan saya, dia khususnya. Nah, hari demi hari kita di situ ya, saya ingatnya adalah hari Kamis. Dapat ke hari Kamis, malam Kamis saya tidur, saudara. Ini pertemuan saya kedua dengan Tuhan. Saya tidur malam Kamis malam Jumat. Di dalam tidur saya, ini tidur ya. Di dalam tidur saya dibawa ke alam barzah, saudara. Kenapa saya tahu itu alam barzah? Karena di dalam agama saya dahulu diajarkan apa itu alam barzah. Alam barzah adalah alam di mana tempat penantian orang-orang yang mau dibawa ke surga apa mau dibawa ke neraka gitu. Kami di situ banyak, saudara. Bukan 10, 20, ratusan, bukan. Miliaran orang. Saya merasa luas sekali, itu padang pasir yang luas sekali. Tapi keadaannya yang menakutkan, saudara, yang membuat saya tidak tahan dan takut. Bukan cuma gelap gulita, tapi kelabu, saudara. Kelabu yang saya rasakan, dan semua manusia teriak-teriak minta tolong. Tolong kami, tolong. Begitupun saya. Saya menangis, tolong Tuhan, tolong. Saya ingat tidak ada kata-kata Allah. Saya bilang, Tuhan, tolong, semua pun sama Tuhan, tolong semua. Tiba-tiba, saudara, di atas langit saya, di atas kepala saya, langit terbelah. Langit terbelah dan terang, saudara. Lalu ada suara laki-laki yang berkata begini. Itulah pertama kali Tuhan bersuara kepada saya. Saya tahu Tuhan ya setelah saya mengenal Yesus. Saya tahunya itu dulu laki-laki. Laki-laki, dia bilang gini, Lucy anakku, dengan wibawa sekali. Lucy anakku, kamu mau pulang? Gitu katanya. Saya bilang, iya Tuhan, aku mau pulang. Saudara, mohon maaf. Saya melakukan apa yang dimimpi saya. Karena ternyata kita tuh kayak anak kecil di hadapan Tuhan. Saya bilang, iya Tuhan, aku mau pulang, aku takut. Saya bilang, Tuhan bilang, ya kalau kamu mau, itu kata Tuhan. Tuhan tuh gak banyak bicara loh. Pada saat itu ya, suara itu bilang, itu katanya. Suara itu menunjukkan sebuah rute jalan di mana yang jalan itu biasa saya lalu pulang ke rumah. Saya gembira, hore saya pulang. Tuhan bilang, belum tentu katanya. Saya bilang, kok belum tentu Tuhan? Kan kamu mau lewat sana. Lewat aja dulu, nanti sambil di jalan akan aku kasih tahu jalan pulang ke rumah Bapak. Saya gak pedulikan. Tapi setelah saya ingat, kenapa ke rumah Bapak ya? Saya kan gak ngerti istilah-istilah orang Kristen, ada Bapak atau yang lain, tidak tahu. Singkat cerita, saya tidak berdebat. Iya Tuhan, saya tarik tangan orang lain di belakang saya dengan harapan orang itu membawa. Setelah saya tarik dan lihat ke belakang, itu adalah adik perempuan saya. Lalu saya terbangun. Saya menggigil. Di atas selimut saya, di dalam selimut saya menggigil, subhanallah, astagfirullahaladzim. Saya menyebut berkali-kali, saya lari ke kamar mandi, saya wudhu, saudara. Kebetulan pada saat itu udah azan subuh. Saya sholat, saya minta ampun. Ya Allah, itu apa ya Allah, bagus jelek sekali mimpi saya, Tuhan, takut ya Allah. Saya ketakutan, saudara. Lepas dari subuh itu, saya sudah mulai mau melupakan, tapi masih teringat-ingat. Di saat itu, waktu duhur, saudara. Duhur tiba-tiba setelah duhur itu, mulailah suara-suara itu terus datang kepada saya. Yang katanya sama saja. Suara itu berkata begini, Lucy anakku, kalau engkau mau mengenal aku, bacalah aku. Itu katanya, saudara. Itu saya sholat duhur, saudara. Siapa tuh? Kan di telinga. Saya berpikir, siapa tuh? Sudahlah. Habis saya sholat berapa menit kemudian, begitu lagi, saudara. Saya tidak takut sama suara-suara gitu, karena saya tadi bilangnya saya sixth sense. Saya gampang banget ketemu hal goib. Gampang banget ngobrol sama orang hal goib gitu, gampang sekali. Jadi saya nggak takut. Lepas itu masuk ke asar, saya sholat di kamar satunya lagi.
Saya sholat, habis sholat datang lagi suara itu. Sampai ke hari Jumat, dari Kamis ke Jumat, berkali-kali, 1 hari lebih puluhan kali, bahkan ratusan kali suara itu nongol. Itu Kamis, itu Jumat, lalu Sabtu, saya ingat sekali, karena suara itu terus bergema di kuping saya. Tiba-tiba karena suatu hari itu, entah Jumat atau Sabtu, saya lupa, yang penting adalah suara itu datang, lalu saya cuma bilang, ya udah, biar lu gak ngomong terus deh, kata saya. Apaan sih yang mau gue baca? Lu tuh apaan sih? Lu tuh siapa sih? Saya bilang. Sampai saya bilang, saya doain kalau malaikat tetap buat saya damai, kalau iblis pergi, saya bilang gitu kan. Tapi tetap berhari-hari, ribuan bahkan ratusan kali suara itu datang. Akhirnya saya bilang, yaudah, apaan sih yang saya baca? Saudara, ternyata dia nunjuk itu. Saya lagi di tempat tidur, lagi nyelonjor ya. Itunya ke arah kaki saya, saudara. Ternyata di ujung kaki saya sebelah kiri ada Alkitab warna biru. Suami saya habis baca Alkitab. Saya bilang gini, gila lu, itu kan Alkitabnya orang Kristen, syarat kali lu ya. Saya bilang, mana mungkin gue baca? Gak boleh lah, gila lu ya, haram, masuk neraka gue, kata gue gitu ya. Tuhan gak ngomong apa-apa loh. Tuhan juga bilang, suara itu coba bilang, bacalah aku, bacalah, terus aja. Akhirnya, yaudah deh. Karena saya kan tiap hari dihantui dengan suara itu, saya nggak kuat kan, saya ambil, saya bilang, kok harus baca apa? Ya bacalah tentang aku. Lu siapa? Kata saya gitu. Lu tuh siapa? Suami saya teriak, mama lu ngomong sama siapa? Katanya, enggak apa, udah diam aja. Ya dia udah ngerti kan. Akhirnya, saya buka-buka, tulisannya kecil-kecil, bingung saya. Aduh, ya Allah, saya bingung. Saya bilang, ini mau bacain apa? Saya bilang, bacalah tentang aku. Kamu tuh siapa? Saya bilang, aku Yesus, katanya. Oh, tapi saya nggak kaget loh. Sombong sekali loh saya. Saya nggak kaget gitu loh. Oke, saya bilang. Lalu saya buka, saya mau cari nih, saya baca Yesus di mana. Kebetulan tuh buku kayak ada perikopnya gitu loh. Baca, kalau mau tahu Yesus, baca di mana gitu loh, saudara. Dan Alkitab itu hilang loh, nggak tahu, kayaknya dibakar ibu saya. Oke. Saya baca, oh mau tahu Yesus itu berarti baca Matius. Saya baca Matius, saudara. Waktu saya baca itu suara nggak datang loh. Diam, saya baca. Tapi sebelum baca, saya baca istighfar berkali-kali. Saya baca Al-Fatihah, saya baca ayat kursi, semua ayat yang saya tahu saya baca. Saya minta ampun sama Allah. Saya bilang, ya Allah maafin aku ya Allah ya, ampuni aku ya Allah ya. Jangan kau marah, jangan masuk neraka ya Allah, jangan keharamkan aku. Anggap aja aku baca novel, kata saya. Akhirnya saya baca Matius, lembar demi lembar, ayat demi ayat, itu datanglah sampai hari Sabtu, sampai malam Minggu. Bahkan sebelum itu saya mulai agak menggigil badan saya, saudara. Saya mulai merasakan ketakutan dan terheran-heran yang luar biasa. Karena saya merasakan banyak hal yang tidak saya ketahui, tapi saya tahu di dalam Alkitab itu. Padahal saya baru baca Matius, saudara. Matius, Markus, dan Lukas. Kenapa cepat? Gak tahu, saya cepat sekali baca itu. Terus saya berpikir, cepat banget. Saya sampai berpikir, gila ya, apa benar ya Yesus yang dia ceritakan itu sama Isa Al-Masih yang saya punya, gitu. Ya, di mana kalau di sini Yesus dibilang bisa menghidupkan orang mati, di sini Yesus bisa membuat burung merpati, dan banyak lagi kehebatan Yesus yang tidak banyak aku tahu di agamaku. Nah, singkat cerita, saya mulai takut baca. Malam Minggu, tiba-tiba mertua saya datang ke rumah. Mertua saya bilang gini, kepergok saya baca Alkitab, saya langsung tutup, saya banting Alkitab, saudara. Terus mertua saya bilang, Lucy, kalau mau tahu tentang orang Kristen, besok kan hari Minggu, ikut aja ke gereja, biar kamu tidak membenci orang Kristen. Cuma itu omongan mertua saya. Saya cuma nggak bilang iya, saya diam aja, karena masih keras hidup saya itu keras banget. Singkat cerita, kami masuk ke kamar dan saya marah-marahin suami saya. Saya bilang, kau dengar ya, kau mau masuk Kristen lagi aku nggak peduli. Karena kau punya imanku, ku bilang. Tapi tolong kau jangan racuni saya dan jangan kau suruh bapakmu bawa-bawa saya ke gereja. Saya bilang. Dia nggak ngomong apa-apa. Dia cuma bilang, iya, kan cuma ngajak doang, kamu nggak usah ikut, katanya. Ya udah, tidurlah kita. Besok pagi jam 6 dia sudah kuplak-kuplak bertiga mau ke gereja, saudara. Jam 6:15 saya ingat sekali. Mereka udah rapi semua mau ke gereja.
Lembah Pujian tadi saya ingat ya, Pak Yusuf Bapak Yunis kasih tahu saya Lembah Pujian. Lalu akhirnya mereka jam 6.15 tiba-tiba nggak jadi berangkat saudara karena mobilnya mogok. Saya yang lagi baca-baca majalah, saya lagi baca-baca koran sambil ngelonjoran di tempat tidur, tiba-tiba saudara, saya tuh seperti ada yang bangunin begini loh. Nah, dibangunin, dituntun saya ke kamar mandi, disuruh mandi, dimandiin lah saya. Saya pikir, ini mau ngapain sih gue kok mandi gitu. Udah, dimandiin, terus tiba-tiba saya handukan, saya dibukain koper. Kamu pakai baju ini, baju ini, baju ini. Saya ingat sekali atasannya putih, bawahnya kembang-kembang warna pink. Ingat sekali, dipilihkan Tuhan saya pakai baju itu, saudara. Oke, saya bingung saya mau kemana, gitu kan. Nggak lama kemudian, suami saya masuk lagi ke kamar entah mau ngapain. Sampai sekarang saya belum bertanya, waktu itu lu mau ngapain sih masuk ke dalam kamar gitu ya. Dia masuk ke kamar, tiba-tiba dia terkaget-kaget ngeliat saya sudah cantik ya. Nggak sampai 5 menit loh saudara. Dia cuma bilang, mau kemana kamu mah? Mulut ini berkata dengan apa yang dibisikkan di dalam telinga saya. Gereja. Saya ikut gereja. Suami saya, iya. Akhirnya kita keluar berdua. Setelah keluar, saudara, mobilnya nyala. Sampai suami dan mertua saya, loh, kok bisa tiba-tiba nyala? Kenapa, Ber? Katanya gitu kan. Si Mas Berin yang benerin. Ya udahlah, yang penting nyala, udah nyala. Saya duduk di belakang. Saya sambil zikir, saya sambil berdoa, ya Allah, saya mau ke gereja, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Saya cuma pengen ikut, ini suara apa, kalau memang malaikat, bawa saya ke yang benar ya Allah, saya bilang gitu. Akhirnya saya ke gereja, di gereja itu besar sekali di Bali, gereja Lembah Pujian namanya. Lalu saya lihat di depan gereja itu, mau naik ke atasnya itu ada kolam. Saya bingung, saya bilang gini, lucu ya orang Kristen kok bikin kolam renang di depan gereja, saya bilang gitu ya. Lalu tiba-tiba suara itu ngomong gini, nanti engkau akan kusucikan di sana, katanya. Suara itu bilang, selalu di sebelah kanan saya. Saya nggak jawab, begitulah kira-kira gitu kali ya, nggak gitu. Masuklah ke dalam, sudah sampai ke dalam, bapak mertua saya bilang, Lucy, karena kamu kan cuma mengamati, kita duduk di belakang ya, Lus, katanya. Tiba-tiba yang membisikkan saya bilang, tidak, kamu duduk di depan, katanya. Enggak Pak, duduk depan. Saya sombong sekali, saudara. Saya sombong banget, luar biasa. Saya yakin dan percaya pada saat itu, karena kesombongan saya masuk ikut. Saya cuma pengen membuktikan orang Kristen kerjanya ngapain sih di gereja, gitu. Akhirnya kita duduk di depan. Iya, kata mertua saya. Duduklah kita di depan. Tiba-tiba kita diingatkan ya, bahwa ternyata itu adalah tempat para aser-aser dan para pekerja. Akhirnya saya duduk di paling 2, di sebelah kanan panggung. Mereka mulailah puji-pujian, penyembahan. Yang menurut saya itu aneh ya, karena mereka nangis-nangis, teriak-teriak, hahaha, kekek-kekek, nangis lagi. Bermenit-menit. Sampai saya bosan, kesal. Saya bisikan suami saya gini, bilang, lu tuh kapan sembayangnya? Ya tadi lu nyanyi-nyanyi kayak orang konser, tapi kayak orang gila, tau gak, ini semua orang gila isinya ya. Nangis, teriak-teriak, jingkrak-jingkrak, aha-ehe. Goblok. Saya bilang gitu, saudara. Itu saya dulu. Suami saya cuma bilang, udah kamu diam aja. Kalau kamu gak nyaman, kamu duduk. Emang gua duduk aja dari tadi. Saya bilang gitu. Oke, udah diam. Hingga satu waktu, akhirnya timbullah satu lagu sebelum mereka ibadah, sebelum khotbah. Kenapa saya tahu sebelum khotbah? Karena saya udah melalui itu ya. Ada satu lagu yang membuat saya berbalik kepada saya gilanya, saudara. Lagu itu dinyanyikan berulang-ulang. Nah, sebelum-sebelumnya kan lagu-lagunya itu kan ada bahasa Yesus, ada bahasa entahlah yang memang nggak boleh saya pakai kan. Lalu pertama satu rap saya nggak menyadari, saudara. Masuk kedua rap saya pun nggak mulai baca dong, karena kan screen white-nya besar banget kan. Saya mulai baca, saudara. Saya mulai berpikir gini, karena saya penyanyi pada saat itu, saya pikir lagunya bagus ya, liriknya bagus dalam hati saya. Nggak ada kata-kata Yesus. Mulailah saya ikutin, saudara, dalam hati saya. Saya bilang, bagus nih lagunya, saya ikutin aja deh.
Karena memang sebenarnya saya ini adalah manusia yang penuh dengan masalah dan penuh dengan problem. Badan saya, hati saya penuh dengan masalah yang gak bisa saya selesaikan bertahun-tahun lamanya. Hati saya beku, hati saya luar biasa. Bahkan saya menikah pun saya main-main, saudara. Akhirnya saya ikuti lagu itu. Saudara, lagu itulah yang membuat saya tersungkur menangis-nangis. Saya berpikir, sekarang yang gila saya, saudara. Lagu itu berisi seperti ini. Satu perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Itu tidak ada bahasa Yesusnya. Banyak perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi. Allahnya saya ganti Allah, saudara. Tanpa Allah peduli. Masuk rap, saudara. Allah mengerti, Allah peduli. Saya ganti Allah. Sampai akhirnya, dan ternyata saudara, itu lagu rapnya berulang-ulang. Setelah saya jadi orang Kristen, saya baru sadar, gak pernah ada bawain lagu rapnya bisa 10 kali lebih, saudara. Tuhan mau siksa saya pada saat itu sebenarnya. Siksa itu dalam arti tanda kutip mau menyentuh hati saya. Saya nangis tersungkur-sungkur, saudara. Ya Allah, ya Allah, aku ini menderita, ya Allah. Aduh, saya menangis, saudara. Mengingat begitu pahit, begitu pedihnya hidup saya. Maka setelah saya menikah pun saya dibohongi, saya menangis, saudara. Karena berrap itu berkali-kali saya terus menangis, tapi luar biasanya. Suami saya tidak angkat saya. Enggak bilang, ngapain sih lu bikin malu. Enggak loh, saudara. Tuhan pakai mulut lidah mereka semua diam. Saya enggak bisa menghentikan nangis saya. Saya tersungkur-sungkur di gereja. Saya teriak kepada Allah saya, Tuhan, ya Allah tolong saya. Saat itu saya tidak merasakan jawaban apapun. Akhirnya sampai kami pulang, saya tidak dapat rasakan apapun. Singkat cerita, di perjalanan pada saat itu hari Minggu saya nggak puasa. Kayaknya saya waktu itu mens. Lalu saya bilang begini pada saat kita makan. Saya mikir, suami saya aja bisa disembuhkan ya. Apalagi saya ya, mungkin saya bisa disembuhkan. Saya ini hati saya sakit sekali. Saya tuh punya masalah besar dalam hidup saya. Menurut saya pada saat itu, saya memang punya masalah yang gak bisa selesai gitu, yang bertahun-tahun menumpuk di hati saya, menimbulkan kebencian terhadap orang tua saya, terhadap kakak-kakak saya. Akhirnya saya cuma bilang begini sama suami saya pada saat itu, saya bilang, Pak, kapan ya kamu ada acara kayak kemarin, aku mau dong didoakan. Saya bilang gitu, saudara. Dengan rendah hati saya bilang, saya cuma minta didoakan. Karena bertahun-tahun hidup saya gak pernah benar, saudara. Akhirnya suami saya bilang, Bapak Lucy minta didoakan. Oh iya, nanti hari Rabu kita ada acara namanya Family Altar. Akhirnya sampailah ke hari Rabu. Sampai ke hari Rabu saya jadi tamu aja diam. Nah, lantas pada saat terakhir dia bilang, Lucy kita doakan ya, tapi kamu ikutin kita ya Lus ya. Iya, saya berpikir, saya kan gak jadi orang Kristen, saya minta didoakan doang, saya bilang gitu. Akhirnya saya didoakan, dan lagunya saudara, itu kan orang-orang bapak saya yang Kristen itu nggak tahu kalau saya ke gereja, saudara, karena tidak satu gereja. Saya nggak tahu, mereka nggak ada gitu. Dan mereka kan nggak tahu saya kayak orang gila nangis-nangis kan. Ternyata lagu itu dibawakan, saudara. Nangis lagi lah saya. Karena tidak duduk di bangku, dibawakan ya. Saya nangis-nangis, mereka terus menyanyikan lagu itu, mau mendoakan saya sudah sesak napas saya karena begitu sesaknya hidup saya sambil nangis terus tiba-tiba saudara, di tengah kerumunan mereka yang sedang mendoakan saya, masuklah sosok laki-laki ke dalam kerumunan itu. Saya ingat dia berjubah putih, berambut panjang. Langsung datang ke saya, dia pegang dada saya seperti ini. Saudara, pada saat dia menyentuh dada saya, yang saya rasakan adem yang luar biasa. Yang saya rasakan hilang masalah saya.
Yang saya rasakan, lenyap sudah apa yang saya rasakan, sesak saya tuh hilang saudara. Seperti anak kecil yang menangis, ya, tapi tiba-tiba dikasih permen dan diam. Itu saya. Langsung saya diam, seperti nggak punya masalah saudara pada saat itu. Lalu mereka amin. Nah setelah mereka amin, saya sibuk mencari laki-laki yang menyentuh dada saya. Saudara. Lalu saya bilang, saya cari dong orang laki-laki yang tadi nyentuh saya lari ke kamar mandi, saya cari, saya di belakang ada apa sih di rumah itu ada lemari ya, saya cari, lalu saya lihat orang tadi tuh lewat sini, pas setelah saya lihat itu tembok loh saudara. Lalu suami saya bilang gini, kamu nyari apa sih mah? Saya bisikin dia, tadi ada laki-laki yang nyentuh dada gue, makanya gue diem, tangannya adem banget, kayak sejuk lah gitu, kayak bukan es gitu, saya bilang. Bukan es tapi sejuk. Yang mana? Pakai baju putih. Dia pakai jubah putih. Gue ingetnya jubah putih kan punya orang Islam doang ya. Pakai jubah putih. Rambutnya panjang. Tapi dia berkilau-kilau loh. Saya bilang gitu. Tapi kok gue bingung ya, kok dia bisa tembus tembok. Dasar suami saya mulai comel saudara. Teriaklah dia, haleluya, Lucy dijamah Yesus katanya, Lucy dijamah Tuhan Yesus. Apaan sih lo? Saya marah-marah saudara. Emang seperti apa sih? Enggak. Masa sih itu Yesus? Kata, iya, itu Yesus. Coba Lucy cari. Ya udah, tetap loh saudara, saya merasa tidak kaget. Ya udah, gitu aja. Oh itu, oke. Tetap nggak kaget saudara. Saya tetap pulang menjalankan ibadah saya loh saudara. Saya tetap sholat, tapi saya tetap baca Alkitab. Saya baca Al-Quran, kebetulan pada saat itu kan saya nggak bawa Al-Quran dong, tapi saya baca Alkitab makin gencar. Setelah Matius, Lukas, Markus, saya berhenti tuh di situ. Lalu saya bilang, saya mau baca apa lagi ya? Baca tentang siapa ya? Oh ya, baca tentang manusia pertama tuh siapa? Saya bilang gitu. Terus saya dituntun sama suara itu loh. Tuhan bilang Kejadian. Saya baca dong Kejadian. Baca lagi, makin terbelagak lah saya. Mulai dari Kejadian itu, mulai dari Adam, penciptaan dan lain sebagainya sampai ke Abraham ada. Pokoknya saya baca Alkitab sudah mulai banyak nabi-nabi yang saya itu tadinya nggak tahu banyak tentang hebatnya, tapi di Alkitab banyak tahu hebatnya. Saya buru-buru minta pulang saudara, karena saya pengen pulang. Saya mau baca Al-Quran yang saya baca gitu loh. Singkat cerita, seminggu kurang lah lebih saya di Bali, saya pulang. Saya pulang duluan karena suami saya tidak boleh pulang. Harus tetap diobati. Dia 2 minggu di sana, saya pulang. Saya sampai di rumah, saya tetap baca, saya bawa tuh Alkitabnya, saya bilang, Leo pinjam Alkitabnya ya? Iya, oke. Saya baca, saya mampir ke rumah saudara saya itu, Mas Berlin, bukan berdebat ya, saya cari kebenaran gini-gini. Kebetulan kakak rohani saya Berlin itu banyak tahu tentang Al-Quran, jadi saya enak kalau dia ngomong sama dia. Jadi dia ngomong tuh bukan mau Kristenin saya berpikir kita ngomong tuh sharing gitu loh. Singkat cerita, saya sampai di rumah, saya banding-bandingkan Al-Quran dengan Al-Quran dengan Alkitab. Terus saya bandingkan, saudara, saya tuh bacanya bukan Al-Quran saudara, saya bacanya Al-Furqan. Buat teman-teman, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang masih Islam, Al-Furqan itu adalah isinya ayat-ayat Al-Quran, ada artinya dan ada maknanya. Jadi jangan cuma baca alif lam mim, auzubillah, Arab itu saja. Tahu artinya supaya kau tidak dibohongi. Pada saat itu saya baca saudara, dan saya bandingkan. Setiap saya menanyakan sesuatu, saya cuma nanya di dalam sholat saya, Tuhan yang suara itu tuh kasih tahu, dia bukakan di dalam Alkitab, dia bukakan. Lalu di dalam Al-Furqan dibukakan. Saya ini bukan manusia hebat yang bisa banding-bandingkan kitab pada saat itu. Saya cuma pengen terjawab kehausan saya gitu loh. Nah, singkat cerita, tiba-tiba saya berpikir, jenuh juga ya saya nih jadi orang Islam. Capek loh saya. Sholat, nungging-nungging, puluhan rakaat berhari-hari. Tapi saya tetap merasa tuh Tuhan saya gak dekat sama saya. Tiba-tiba tadi saya ngedumel gitu, Tuhan tunjukkan sebuah ayat di Alkitab yang isinya demikian. Datanglah kepadaku. Ini di atasnya tentang ibadah saudara. Mungkin nanti bisa bertanya sama pendeta-pendeta ayatnya apa, saya lupa. Isinya adalah datanglah kepadaku dengan hatimu yang rindu akan aku, dengan hatimu yang ingin bertemu aku gitu kira-kira.
Bukan karena dengan hatimu yang rindu aku, datanglah kepadaku dengan hatimu yang ingin menyembah aku, dengan hatimu yang rindu akan aku, bukan karena kewajiban. Itu yang saya garis bawahi, bukan karena kewajiban. Dari ayat itu saya bisa menggambarkan, iya ya, kita tuh sebenarnya kalau mau datang sama Allah, jangan karena kewajiban. Gua kan datang sama Allah karena wajib. Subuh-subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Wajib weh. Kalau nggak sholat satu waktu aja loh, dihitung 40 dosanya loh, 40 tahun dosanya. Bayangin, jadi gua hari-hari itu berpikir hidupku dikejar-kejar dosa, saudara. Karena aku merasa, aku kalau nggak sholat satu waktu, 40 tahun. Kita berbuat zina 40 tahun. Kita berbuat dosa 40 tahun. Berarti hidup kita itu sudah penuh dengan dosa. Mau buat baik kayak apapun gak akanan masuk surga. Susah masuk surga pada saat itu. Saya belum tahu Kristen loh. Belum tahu Yesus. Udah berpikir secara logika buat hidup saya. Gila ya. Di agama gue susah banget kayak gini ya. Makanya saya susah ketemu sama Allah pada saat itu. Singkat cerita, dengan ayat itu langsung tiba-tiba saya malas sholat, saudara. Oh yaudahlah, gue lagi nggak pengen sholat. Yang penting ada ayat begini. Setiap nafasmu adalah ibadahmu kepadaku, kata Tuhan di dalam Alkitab. Saya terapkan itu, saudara. Iyalah, gue nafas juga gue sembah Allah kok. Saya nggak tahu. Saya tetap merasa saya tetap Islam pada saat itu. Saya cuma pengen tahu gitu ya. Singkat cerita, suami saya datang, saudara, datang dari Bali, dan saya bersyukur, ya udah, puji Tuhan, dia udah sehat. Alhamdulillah pada saat itu, alhamdulillah dia udah sehat. Tapi saudara ternyata tidak, dia belum sehat. Ada satu malam tiba-tiba, saudara, ini sebelum malam kejadian dia terserang lagi ya, keserang sama dukun-dukun itu lagi. Berhari-hari setelah saya baca-baca Alkitab, bahkan suami saya belum pulang, saya itu dimimpiin nih, saudara. Dimimpiin sama laki-laki yang sama yang saya tahu sekarang adalah Yesus. Dia selalu bilang begini, Lucy anakku, baptislah dirimu beserta suamimu. Tiap malam, saudara, setiap saya tidur, mau tidur siang, mau tidur malam, saya setiap tidur, laki-laki itu selalu bilang, Lucy anakku, baptislah dirimu beserta, mana ya? Beserta suamimu. Begitu terus tiap saya tidur, saudara. Sampai saya berpikir, aduh, apaan sih? Nah, suami saya datang kan? Pada saat suami saya datang, saya ngomong, Leo, baptis itu apa sih? Saya bilang gitu. Oh, baptis itu penyucian diri kita, penyerahan diri kita, katanya. Terus saya bilang, iya nih, gue suruh dibaptis sama siapa, kata dia. Yaitu sama orang yang sama, yang suka ngomong-ngomong sama gue, kata juga. Saya gitu, saya mohon maaf ya, saya ngomongnya seperti itu. Lalu, gila lu kan bukan orang Kristen, lu gak boleh dibaptis, kata suami saya. Lu kan bukan orang Kristen, lu gak boleh dibaptis. Oke, udah saya ngikutin ya. 1 hari dia di rumah, 2 hari dia di rumah, terus begitu, saudara, sampai saya pusing. Dan ada satu masa di mana satu malam nih, di mana suami saya terserang lagi, saya bilang tadi. Tapi kata-kata itu kan udah berhari-hari ya. Suami saya terserang dan malam-malam juga, setiap teluh datang tuh selalu tengah malam, saudara. Silakan tanya sama dukun-dukun yang sakti sekalipun, tanya sama mereka. Teluh, dukun, santet itu selalu datang tengah malam. Tengah malam dia datang, suami saya terkapar di pangkuan saya yang sudah mau mati lagi nih. Saya bilang, aduh ya Allah, saya bilang subhanallah, astagfirullahaladzim, ya Allah, kakak, saya panggil kakak saya kan, tolongin kakak, kenapa? Dicari-cari lagi gini. Akhirnya saya cuma bilang gini, ya Allah, bukan, saya nggak bilang ya Allah ya, saya nantangin Tuhan Yesus akhirnya, saudara. Karena saya kan teriak-teriak ya Allah, doa semua tuh kakak saya. Tiba-tiba saya tuh ingat begini, saya marah sama Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen. Saya bilang gini, hei Yesus, ini suami saya bilang gini, hei Yesus, katanya engkau Tuhan yang hebat, katanya engkau luar biasa, kenapa kau tidak sembuhkan suamiku? Kenapa dia masih terserang begini? Kalau engkau memang hebat, kalau engkau memang Tuhannya orang Kristen yang hebat, sembuhkan suamiku 100%. Jangan setengah-setengah. Kalau dia sembuh, aku mau dibaptis. Ih, gila ya. Ini mulut saya ya. Lalu, sudah. Tidur loh, dia bisa tidur, saudara. Saya lupa ya sama sumpah saya.
Tidur, besok bangun, seperti biasa tidak terjadi apa-apa. 1-2 hari tiba-tiba datang lagi nih suara itu, saudara. Tapi bukan mimpi, ke kuping. Kata suara itu bilang gini, Lucy, katanya mau dibaptis. Gitu, saudara. Sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama saya bilang gini, iya, ntar dulu. Saya nanya sama suami saya, Leo, gue disuruh dibaptis nih, gue capek nih. Lu mah gak tahu sih dikejar-kejar sama goib. Saya bilang gitu ya. Apaan sih? Lu tuh kan bukan orang Kristen, lu gak boleh dibaptis katanya. Ya tapi bagaimana? Kata gue, ini suaranya datang terus gitu. Terus akhirnya, yaudah deh gini deh, ke tempat ibu gembala FA dia punya ada FA ya, namanya Ibu Susan. Dibawalah saya ke FA-nya dia gitu kan. Kita kan udah beda iman kan, tapi saya mendukung dia gitu. Lalu dia ceritakan gitu, Ibu ini Lucy mau dibaptis. Emang Lucy yakin? Kata dia. Ya nggak apa-apa lah Bu, saya capek soalnya nih diomongin gini kan cuma dibaptis doang kan, emang dia baptis ngapain sih kata saya. Dibaptis dibulungin air katanya gini-gini. Pada saat itu kan handphone kita tidak secanggih sekarang ya saudara. Singkat cerita kita akhirnya menjadwalkan pembaptisan saya itu tanggal 12 Desember. Saudara, saya tetap merasa saya orang Islam loh pada saat itu. Walaupun mereka merasa saya udah ikut ini gitu, tapi mereka tetap menghargai saya. Akhirnya 12 Desember 2004 berarti itu. Saya dibaptis di GBI di GBI JCC Jakarta. Nah, saya dibaptis di sana. Emang ada perasaan yang luar biasa saudara. Pada saat saya dicelupkan lalu dibangkitkan, itu kok nggak sama. Sepertinya saya melihat tuh kayak ada burung-burung terbang di atas saya. Dan rasanya indah banget saudara. Rasanya indah banget. Akhirnya saya pulang, mulailah saya semakin gencar pengen tahu firman Tuhan, pengen tahu siapa Tuhan Yesus gitu ya saudara. Saya tetap menjalankan ibadah saya juga tetap mau tahu gitu. Menurut saya bebal saudara. Tapi saya percaya Yesus itu hebat kata saya, tapi saya nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan pada saat itu gitu loh. Saya cuma percaya Yesus itu hebat. Yesus itu Isa Al-Masih yang saya sembah, yang saya tahu bukan saya sembah, yang saya tahu sebagai Nabi dan Rasul saya pada saat itu. Akhirnya singkat cerita hari demi hari saya mulai suka ikutin suami saya ibadah gitu. Ya udah ada satu ada kala saya ikut, ada kala enggak gitu. Nah terus akhirnya setelah ikut itu saya dikasih hadiah. Saya lupa bukan bulan Desember, bulan-bulan kemudian akhirnya kan bangkai tercium juga. Ibu saya tuh datang ke rumah, saudara. Dan dilalanya sebelum ibu saya datang ke rumah, suami saya bilang gini, "Ma, ini kita dikasih salib sama dikasih gambar Yesus, aku pasang boleh gak?" Ya udah pasang aja. Tadinya saya nggak boleh pasang, saudara. Janganlah ngargain orang yang di sini dong gitu kan. Suatu saat ya udah pasang aja. Nah, saya waktu itu punya kafe pinggir jalan ya, kafe tenda. Kita di kafe, di warung gitu, benerin nungguin kafe kita gitu. Di samping di tengah-tengah saya syuting atau gimana gitu pada saat itu. Setelah saya pulang saudara, ada ibu saya. Ibu saya masuk, saya langsung ditarik berdua sama suami saya, dimaki-maki suami saya sama ibu saya, yang saya lupa apa maki-makinya. Tapi suami saya melawan loh saudara. Itulah karena dia tidak bersama Tuhan. Dia lawan ibu mertuanya. Siapa yang ngajak-ngajak lo? Berantem lah. Akhirnya suami saya kabur, takut karena ya. Dia kabur lari entah kemana. Tinggal saya sendiri dikunci sama ibu saya. Saya disiksa saudara. Pertama dia ambil salib, dia banting di depan saya, beduk. Dia ambil foto Yesus, dia banting apa ini kardus katanya. Dia banting, dia injak, tak. Saya berpikir digebukinlah ke saya. Ternyata ibu saya cuma ambil sapu, saudara. Ibu saya pukul saya pakai sapu ijuk, sapu lidi, semua yang ada di situ. Bahkan salib itu dibantingkan ke dekat saya tapi tidak kena, saudara. Lalu, mohon maaf ya saudara. Ibu saya, mohon maaf sekali. Tangannya dimasukkan kemaluannya. Dia basahi dengan kemaluannya, dia usap di muka saya. Dia bilang, kamu lahir dari saya katanya, dari rahim saya, dari ini saya. Dia doakan secara Islam, semua dia doakan. Semoga saya katanya saya tidak musyrik, semua doakan. Saya diam loh saudara.
Padahal sebelum itu saya tuh kayak ibu anjing sama kucing sama ibu saya. Mana bisa saya digituin, saya maki-maki lagi ibu saya biasanya. Saya marah, maksudnya bukan saya marahin, saya lawan gitu. Tapi saat itu saya tidak lawan, saudara. Saya cuma diam duduk di kursi, saudara. Saya diam, ibu saya pukulin, beleduk. Adik-adik saya nangis semua. Adik saya waktu itu saat itu ada 2, Herni dan Roni. Dia nangis, Mbak, Mama, udah dong, udah Mama. Karena dia nggak tega ngelihat kakaknya yang berjuang buat dia dikebukin sama ibunya. Saya cuma diam, udah sayang, udah nggak apa-apa dek, saya bilang. Terus dia gebukin saya, dijenggut, wah saya disiksanya luar biasa. Akhirnya karena tidak tahannya, adik saya yang laki-laki tarik saya, Mbak keluar Mbak. Dia ambil kunci, dia terus. Yang satu pegangin ibu saya, yang satu pegangin saya dibawa keluar, diusir keluar, blak dikunci. Ibu saya ditaruh di kunci, saya di luar sama adik saya. Saya diam, saya duduk di taman. Saya tetap berdoa. Saya cuma bilang, itu sudah berbulan-bulan ya setelah Desember. Saya bilang, Tuhan, ya Allah ampuni dia. Saya sudah mulai doanya tuh sudah mulai bilang, sudah mulai percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi saya masih so-so gitu loh, menjalankan 50% secara Islam, menjalankan 50% secara Kristen gitu. Saya bilang, ya Tuhan ampuni ibu saya karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Terus saya mendoakan itu. Tiba-tiba laki-laki itu datang. Tuhan Yesus datang kepada saya, dia ada di sebelah kiri saya, dia pangku saya, dia elus-elus saya. Seperti kita menggendong seorang anak gitu loh saudara. Saya digendong Tuhan, saya dielus-elus Tuhan. Anakku sayang, anakku sayang, anakku sayang. Gitu katanya. Saya tenang sekali. Adik saya yang menangis. Mbak, maafin mama. Gak apa-apa nak, gak apa-apa dek. Saya tenang aja. Memang ada rasa yang lain pada saat kita sudah benar-benar dekat sama Tuhan pada saat itu. Tapi saudara, bahwasanya saya saat itu masih setengah-setengah belum benar-benar percaya kepada Yesus. Hanya saya sudah percaya bahwasanya ya memang hebat loh Tuhan Yesus gitu. Tapi saya belum mau banyak bersaksi, dan dalam artian emang saya masih merasa enggak, saya enggak masuk Kristen. Singkat cerita saya sudah bertahun-tahun mulai nih kedengeran. Sifat saya itu jadi berbeda kata teman-teman artis saya. Nah, mulai kayaknya setelah beberapa tahun kemudian, 1-2 tahun atau ya, kemudian ketahuan lah sahabat saya nih penyanyi dangdut yang terkenal dengan patah-patah itu bertanya kepada saya, Lucy, lu masuk Kristen ya? Saudara, saya nggak tahu, nggak jawab apa-apa. Saudara, saya takut. Enggak, saya bilang enggak. Orang saya masih Muslim kok, saya bilang gitu. Saya terus bertahun-tahun menutupi iman saya, saudara. Saya kenal sama Nafa Urba. Suatu saat saya bilang, Nafa, saya bersaksi sama Nafa. Ih kakak harus menjadi ini loh, bersaksi gini. Tapi saya nggak tahu jalannya karena pada saat itu. Akhirnya saya tetap jalankan dengan jalan saya gitu. Dan singkat cerita, rumah tangga kami terus dilalui dengan separoh-separoh iman saya pada saat itu. Tapi banyak kejadian yang luar biasa yang saya alami setelah saya percaya Yesus. Saya itu jadi tidak pemarah gitu. Dan saya malah lebih banyak mengampuni ibu saya. Karena pada saat itu kan saya benci banget ya sama ibu saya. Tapi tiba-tiba tuh setelah kenal Yesus saya banyak mengampuni. Dan malah saya begitu mengasihi ibu saya. Gak tahu karena apa. Karena Yesus saya percaya. Begitu banyaknya kerikil-kerikil yang saya hadapi. Belum lagi rumah tangga saya yang begitu berantakan. Tapi Tuhan Yesus tetap bersama saya. Bahkan di tahun 2007 akhirnya saya melahirkan anak. Mohon maaf ya saudara, saat itu pun saya masih suka sholat apa sih namanya? Sholat puasa tarawih saudara. Kan pulang ke rumah mama saya, Mbak lu gak sholat? Ya saya menghargai mereka ikut saya sholat. Tapi memang saya sholatnya itu bukan lagi baca-bacaan seperti itu gitu loh. Ada satu masa ya saudaranya, teman-teman kadrun saya mungkin bisa ambil ini ya. Jadi tiba-tiba suatu saat ada buku ajaran tuntunan sholat di rumah saya saudara. Saya pikir bukunya siapa nih? Kan gak mungkin, saya adik-adik saya udah katam semua sholat, bukunya siapa? Dilalanya kok itu saya baca ya saudara. Saya baca, di sini tadi saya sudah, untuk meyakinkan kembali, saya sudah searching arti dari atahiyat akhir saudara. Arti dari atahiyat akhir itu adalah atahiyatus mubarakatus shalawatu thayyibatullah assalamualaikum dan seterusnya. Itu artinya adalah, ya Allah,
ampunilah Nabi bla 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 bla. Dia menganggapnya Nabi kan? Ampunilah junjungan mereka, dosa-dosa junjungan mereka, dosa para sanak saudaranya, dosa para sahabatnya. Saya baca saja, ini saya bacakan, tapi saya kasih tahu artinya ya teman-teman. Inilah yang membuat saya bertanya-tanya, gila ya selama ini berarti gue sholat itu dibohongin. Aku merasa kita itu ya sholat itu dibohongin, saudara. Saya takut salah, tapi ini yang terjadi. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku yang aku lewatkan dan yang aku akhiri, apa yang aku rasa, dan bukan yang ini. Jadi artinya adalah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa junjungan kami seperti dan para sahabatnya dan para sanak saudaranya dan para pendekat-pendekatnya, dan berkatilah Nabi Muhammad seperti engkau memberkahi Nabi Ibrahim, bukan berkat ya, memberkahi Nabi Ibrahim. Dan itu dikatakan 2 kali ya Allah, teman-teman, dikatakan 2 kali di dalam atahiyat awal dan atahiyat akhir. Lalu saya berpikir, berarti dalam sholat itu isinya kita cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, supaya Allah memberkati beliau dan para sanak saudaranya dan para sahabatnya seperti Allah memberkati Nabi Ibrahim. Diakui juga bahwa Ibrahim adalah bapak segala bangsa. Saya nggak mau bodoh sendiri dong, saya tanya sama Habib. Karena pada saat itu kan saya masih sosok ya, jadi saya ngaji, saya ikut, saya tanya. Saya bilang, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab saya juga pertanyaan ini. Karena pada saat itu pertanyaan saya dijawabnya tidak bisa. Saya tanya, Habib, siapa yang menciptakan sholat? Saya tanya. Habib cuma bilang, Allah. Karena Islam adalah agama Allah, agama yang diturunkan Allah. Islam adalah agama Allah. Oke, berarti sholat yang ciptakan Allah ya, Habib? Ya, yang ciptakan Allah. Saya buka dong. Habib, mohon maaf, saya mah bahasa Arab masih bego banget. Habib kan orang ya turunan Arab. Saya bertanya, Habib, ini di atahiyat ini artinya begini, seperti saya tadi sampaikan. Ya lalu, Habib, mohon maaf ya Habib, kalau memang begitu nih doanya nih ya Habib, ya Allah, ampunilah dosa Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, berkahilah Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, seperti engkau memberkahi Nabi Ibrahim. Habib, kalau memang Allah yang menciptakan sholat, kenapa Allah minta sama Allah? Saya bilang gitu, saudara. Gak bisa jawab Habibnya. Oh iya ya Lucy. Enggak, saya salah apa enggak nih? Saya baca soalnya kan pada saat itu nggak bisa searching ya. Ini saya baca begini, saya bawa itu. Oh iya ya Lucy ya. Ah sudahlah. Dari sananya memang kayak gitu katanya. Nah itulah yang kadang-kadang membuat bodoh saudara-saudara kita. Pada saat kita bertanya, mereka jawabannya ya udahlah dari sononya begitu nggak usah diganggu gugat katanya. Saya tidak puas sampai sekarang, saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Siapa yang menciptakan sholat? Dan semakin tahun demi tahun saya lampaui, akhirnya saya menyerah, saudara. Dengan kebebalan saya, dengan kesombongan saya nyerah, saya bilang, enough Tuhan. Sekarang saya percaya bahwa Engkau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya sembah, saya puji bertahun-tahun, puluhan tahun. Saya sudah mengenal Engkau ya Allah di dalam nama Yesus, di dalam nama Isa alaihissalam. Dan saya katakan demikian hari demi hari. Walaupun secara KTP, secara surat menyurat, saya masih Islam karena pernah saya mau urus itu sulit sekali. Saya tidak mau bicara ke sana, tapi saya cuma bilang, Tuhanku tidak melihat KTP aku. Tuhanku nggak lihat KTP-ku apa, tapi Tuhanku cuma melihat, kenalkah engkau kepadaku, kata Yesus. Jadi saya sedikit demi sedikit saya menceritakan kebaikan Tuhan. Di dunia keartisan ada orang yang tidak tahu saya Kristen, ada orang yang tahu. Dan karena saya tidak pernah dengan vulgar, woi gue Kristen, enggak. Karena memang saya nggak tahu mau bersaksi di mana, dan pada saat orang tidak tanya saya juga nggak jawab. Akhirnya saya berkedok. Menurut saya yang membuat saya menjadi sedih, Tuhan sampai kapan saya ini merasa berkedok loh. Teman-teman, karena setiap tahun di dalam keartisan saya, kalau kita ada acara Idul Fitri dan puasa Ramadan, saya selalu dilibatkan.
dilibatkan untuk jadi panitia ini itu, tapi saya nggak ikutan sholat, nggak ikutan ini, ya udah untuk sosialnya aja saya ikut. Tapi sebagian mereka tahu saya udah Kristen, sebagian mereka tahu, tapi saya tidak mengikrarkan diri ya saya orang Kristen. Cuma kalau pada saat mereka ada yang bertanya, lu Kristen apa Islam sih? Kristen. Baru saya ceritakan bla 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 bla. Kalau tidak ditanya, ya saya tidak jawab. Gitu saja Pak Pendeta, kesaksian pertama saya ini, karena terlalu banyak banget pengalaman saya bersama Tuhan. Tapi yang pasti ini adalah pengalaman yang luar biasa banget, sampai akhirnya sekarang usia saya 42, mau 43 tahun. Saya bersyukur Tuhan sudah mempertemukan saya dengan beliau, dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Karena bebalnya saya, karena kerasnya saya diinjili langsung sama Tuhan. Dan setelah saya terima Yesus dan saya benar-benar menyerah kepada diri saya, dan saya benar-benar berkata bahwa Dia adalah juru selamat saya dan Tuhan penolong saya, baru saya bisa katakan pada saat dari dahulu, dari awal, Yesuslah yang membimbing saya. Demikian aja saudara dan teman-teman, kesaksian saya. Mudah-mudahan bisa memberkati semuanya. Kembali ke Bapak Pendeta. Baik, Ibu Lucy Darmawati, luar biasa ya. Bagaimana Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran, dari sehari ke sehari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, terus menghampiri Ibu Lucy, sampai satu ketika Ibu Lucy yang tadinya begitu keras, dan dia seorang yang anti sekali kepada Tuhan Yesus, tapi dengan kuasa, kasih, dan semua yang ada di dalam Tuhan, membuat Ibu Lucy akhirnya sadar bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus. Bagi Anda yang belum mengenal Tuhan Yesus, jangan keraskan hatimu. Karena ingat baik-baik bahwa roh kegelapan itu terus hadir di dalam hidup manusia dan ingin mengalihkan pengertian manusia, ingin membelokkan pengertian manusia supaya mereka jangan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi pada malam hari ini apa yang telah terjadi dengan Ibu Lucy, satu pembuktian yang sangat sempurna, tidak bisa dibantah bahwa Dia adalah the mighty God. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang turun ke dalam dunia dan ingin menyelamatkan manusia. Dia yang menciptakan semua manusia. Dialah Allah yang benar. Dialah Elohim, Dialah Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu. Nanti kalau memang memungkinkan nanti kesaksian Ibu kita tayangkan di periode kedua ya Bu ya.